Baik Ibu Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu mau tes semangat kalian dulu sebelum masuk belajar. Sebelum masuk ke materi pembelajaran. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih? Oke. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya hari ini ya. Semangat, harus semangat. Nah, ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tidak lain dan tidak bukan, agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran pada hari ini. Ridwan, boleh disiapkan? Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada teman yang tidak masuk? Ada? Siapa? Ajis. Ajis tidak masuk lagi. Ada apa ini? Sakit. Ada lagi? Udah. Ajis ya. Oke, materi sebelumnya masih ingat nggak kita mempelajari tentang apa? Buku? Non? Iya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang buku non-fiksi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi cerita sejarah, ya. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian mampu menjelaskan pengertian cerita sejarah dan jenis-jenis rekon. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, menentukan ciri-ciri teks sejarah, dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis kalian melalui analisis isi dari novel sejarah. Ya. Oke, materi pada hari ini itu kita akan mengidentifikasi novel dari cerita sejarah. Ya. Kalian pernah membaca cerita sejarah nggak? Baik itu dari novel atau dari buku yang lainnya. Pernah membaca buku sejarah? Pernah. Sejarah apa? Pernah nggak membaca sejarah? Pernah. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu cerita sejarah? Ya, Fadil boleh. Adalah narasi atau teks yang menceritakan peristiwa di masa lalu dan berkaitan dengan kehidupan manusia dan biasanya mengandung fakta sejarah seperti tokoh, waktu, tempat, dan alur peristiwa yang Oke, baik. Terima kasih Fadel. Tadi sudah mendengarkan apa yang sudah Fadel baca ya. Jadi cerita sejarah itu cerita yang menceritakan kejadian di masa lalu. Ya, jadi cerita yang di masa lalu itu berupa peristiwa fakta. Tapi karena ini merupakan faktual itu fakta, ya. Karena ini merupakan novel cerita sejarah, jadi pengarang juga menyisipkan imajinasi pengarang agar dalam cerita tersebut menjadi lebih hidup, ya. Cerita tersebut menjadi lebih hidup dan menghibur pembaca. Kemudian novel sejarah itu termasuk teks rekon. Teks rekon itu cerita ulang. Jadi novel sejarah itu termasuk teks rekon.
yaitu teks yang menceritakan kembali pengalaman secara kronologis, pengalaman masa lalu secara kronologis dengan maksud untuk memberi informasi dan menghibur pembaca. Ya, jadi sudah kita ketahui bahwa cerita sejarah itu cerita yang menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, lihat ya, di sini ada contoh kutipan dari novel sejarah. Kutipan dari novel sejarah, novelnya Arok Dedes. Ya, yang berjudul Arok Dedes. Kutipan novelnya itu suatu hari di Tumapel. Tumapel itu suatu tempat ya. Suatu hari di Tumapel, Tunggul Ametung, nama orang. Asli nanti keliru. Tunggul Ametung terbunuh. Peristiwa ini mengubah sejarah Jawa karena kemunculan Ken Arok sebagai raja baru. Nah, jadi coba bagaimana penulis menggabungkan fakta sejarah dan imajinasi dalam novel ini. Ya, jadi faktanya kalimat ini fakta digabungkan dengan imajinasi. Oke, boleh berkelompok sekarang. Sudah? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Ditulis kelasnya dulu, tanggalnya, nama anggota. Oke, dari kelompok 2 boleh dipresentasikan hasilnya. Ya, maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan observasi kami yaitu rekon. Iya udah baca. Faktual dan imajinatif karena cerita tersebut berupa peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata dan ditambah imajinasi di penulis. Fakta sejarah terbunuhnya Tunggal Ametung sang Apu di kerajaan Singasari di tempat Jawa. Unsur imajinatif menggunakan hiperbola, metafora, personifikasi yang menjelaskan arus cerita. Orientasi dimulai dengan terbunuhnya Tunggal Ametung dari masyarakat Tumapel, Tempat, Takut, dan Limo. Kemudian munculnya Ken Arok sebagai pemimpin baru di kerajaan Singasari. Kemunculan Ken Arok sebagai pemimpin baru di kerajaan Singasari. Jika sebagai pemimpin harus berani, ada yang salah. Karena sejatinya pemimpin harus menjalankan kita. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 hasil presentasinya. Baik, sudah mau menyampaikan hasil pendapat.
Mari